Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raditya Prasetyo Rahman dari kelas 12 IP 1 sebagai pembicara pertama dari tim oposisi pada perdebatan siang hari ini. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati moderator, yang saya hormati pula para panitia pelaksana Bulan Bahasa 2020 serta teman-teman yang berbahagia. Mosi pada perdebatan siang hari ini ialah Dewan ini menyesalkan adanya rencana kegiatan pilkada di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Nah, jika kita membaca mosi ini jika secara sekilas, maka mosi ini lebih menguntungkan tim pemerintah. Tapi tenang, saya di sini akan membacakan dan menjelaskan secara detail beserta fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR Republik Indonesia mengatakan pelaksanaan pilkada serentak lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi COVID-19. Bagaimana tidak? Dengan adanya dilaksanakan pemilihan kepala daerah, maka akan digantinya pemilihan kepala daerah yang sudah habis. Bayangkan jika Anda sedang bermain catur, lalu raja Anda di pojokan dan Anda tidak dapat bergerak, maka apa yang terjadi? Permainan catur selesai. Begitu yang terjadi. Jika kursi pemerintahan daerah kosong, maka yang akan terjadi adalah timbul kegaduhan ataupun polemik yang terjadi di masyarakat dan yang terjadi adalah adanya ketidakpastian di pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan. Oh iya, pemilihan kepala daerah ini sudah diundur dari yang semula tanggal 23 September menjadi tanggal 9 Desember akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu jika teman-teman merasa kan nanti kalau kampanye itu harus rame-rame, kampanye nanti kan beramai-ramai, berkerumunan, yang terjadi apa? Adanya penularan klaster baru. Nah, tapi tenang saja, pemerintah di situ sudah mengantisipasi dan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait ini. Pemerintah juga telah menghimbau kepada para pasangan calon untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dalam melaksanakan kampanye. Baik. Dan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya. Contohnya adalah pada pasal 68. Nah, dalam peraturan baru ini KPU menyatakan bahwa para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring yang secara otomatis melalui virtual. Nah, jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui daring ataupun media sosial, maka dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta hadir paling banyak 50 orang serta menerapkan protokol kesehatan yang mencegah penyebaran COVID-19. Nah, lalu ada lagi pasal-pasalnya, yaitu pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang tim kampanye yang melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa nih, kayak ada konser, pentas seni, kegiatan olahraga, perlombaan dan lain sebagainya. Nah, itu dilarang oleh KPU dengan jelas pada pasal ini. Jadi teman-teman tenang saja, tidak perlu lagi ada panik tentang adanya takut menambah klaster baru dan lain sebagainya. Sudah diatur dalam peraturan ini. Nah, lalu bagaimana jika ada kandidat melanggar? Nah, Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman menegaskan jika ada pasangan paslon yang melanggar dapat diberikan sanksi berupa tertulis. Nah, jika bahkan bisa dipidana jika ada unsur pidananya. Nah, kesimpulannya adalah kita sedang sama-sama menderita karena penyebaran COVID-19 ini yang semakin buruk. Tapi kita harus yakin bahwa pemerintah sudah mengerahkan semua kemampuannya untuk menangani penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Dan kita sebagai masyarakat sudah seharusnya mendukung gerakan pemerintah dengan adanya mendukung gerakan pemerintah dengan terus menyuarakan apa yang pemerintah suarakan dan selalu mengawasi juga jalanan pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, lawan debat adalah teman.